Coaching adalah metode pembelajaran keterampilan klinik yang diciptakan melalui sebuah proses. Proses meliputi 3 fase yang saling berhubungan erat. 1. Demonstrasi keterampilan klinik oleh pembimbing klinik. 2. Praktek keterampilan oleh mahasiswa di bawah pengawasan pembimbing klinik, pertama dengan model kemudian dengan klien. 3. Evaluasi kompetensi keterampilan oleh mahasiswa lain. Untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan video tutorial berikut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantar apa itu bimbingan klinik dengan metode coaching. Metode coaching itu biasanya dikenal dalam bidang olahraga, tapi bisa juga diaplikasikan dalam bidang keperawatan, ya. Yaitu di sini perawat itu berfungsi sebagai coach, sedangkan mahasiswa itu adalah sebagai coachee. Jadi nanti dalam metode coaching ini, nanti pertama kita akan mengajari mahasiswa itu dengan pantun sebelum pasien ke pasien yang sesungguhnya. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita ikuti tahapan berikutnya. Sekian, terima kasih. Kita akan melakukan pembelajaran metode coaching. Sebelumnya nanti mahasiswa harus diberikan pengarahan dulu sebelum dilakukan pembelajaran dengan metode coaching dengan alat peraga. Baik. Selamat pagi mahasiswa, silakan untuk masuk. Terima kasih. Ya, silakan duduk, Mas. Silakan duduk, Mas. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, bagaimana keadaannya hari ini? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kalau boleh tahu ini mahasiswa dari Prodi Keperawatan Purwokerto, apa betul ya? Betul ya. Ya, baik. Boleh saya lihat buku kompetensinya yang akan kita pelajari hari ini? Oh, oke. Baik, sebelum kita mulai, boleh kita berkenalan dulu? Ya. Yang pertama, Mas. Ya, saya namanya Bambang dari mahasiswa kelas 2. 2A. Ya, Mas Bambang ya. Oke. Yang kedua silakan. Nama saya Pendi dari tingkat 2A. Pendi ya. Ya. Pendi sama Mas Bambang. Baik. Mas Bambang, Mas Pendi, ini kalau saya lihat dalam buku praktek saudara ini ada termasuk keperawatan dasar ya, prakteknya ya. Nanti hari ini kita akan belajar tentang ya bagaimana membantu pasien yang mengalami masalah gangguan pernapasan karena dia batuk tapi dahanya nggak bisa keluar. Nah, sebelum ke pasien nanti kita akan belajar dulu di ruang simulasi. Nanti ada pantun di sana. Kita akan belajar dulu di sana sehingga nanti begitu saudara-saudara sampai ke ruang pasien itu sudah punya rasa percaya diri, ya. Seperti itu. Baik, kita langsung. Kalau boleh saya tahu, apa persiapan alat yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan kepada pasien dengan batuk efektif? Bisa disebutkan, Mas Bambang? Salah satunya adalah kita menggunakan alat untuk penampung dahak. Oh ya, betul. Kemudian ada air hangat untuk melancarkan nanti dahaknya bila mengalami lengket gitu. Ya, betul. Ya, bagus Mas Bambang. Bagaimana Mas Pendi? Ada yang ditambahkan alatnya? Ya, mungkin perlu bengkok untuk menampung, kemudian mungkin juga perlu tisu nanti kalau ada yang melecet di mulut. Ya, bagus ya. Saya kira saudara semua siap untuk kita ke ruang simulasi dulu untuk belajar di sana ya. Baik, kita mulai, silakan. Ya, silakan masuk. Ya, baik, Mas Bambang dan Mas Pendi, ini adalah manikin ya. Kita dari sini nanti kita akan belajar dulu bagaimana membantu
pasien yang mengalami masalah gangguan nafas karena adanya dahak ya. Baik, yang kita butuhkan tadi betul yang di alat-alatnya yang kita butuhkan ya. Itu adalah bengkok ya, ada pot sekutu di sini ya. Kemudian ada tisu, kemudian ada 1 gelas air hangat ya. Nah, kemudian bisa juga pakai celemek nanti. Nah, jangan lupa untuk memakai masker, nanti ganti masker. Dan yang sering lupa tadi tidak disebutkan adalah kita perlu stetoskop ya. Nah, kenapa kita perlu stetoskop? Ayo, ada yang Untuk mengetahui posisi dahaknya. ya, jadi nanti kita akan tahu betul tidak dia mengalami gangguan jalan nafas seperti itu. Baik. Ya, nanti pertama kali ketika saudara-saudara datang ke pasien ya, jangan lupa nanti untuk senantiasa kita pertama datang salam gitu ya. Walaupun ini manikin ya, nanti katakan salam, kemudian ada sentuhan terapeutik ya. Saya kasih contoh ini. Selamat siang Pak ya, bagaimana keadaan Bapak hari ini? Nah gitu ya. Ya, nama saya perawat Heri, saya akan bertugas di sini untuk merawat Bapak. Bapak namanya siapa? Nah, tanyakan seperti itu, sentuhan terapeutik. Nah, setelah itu nanti kita alat-alatnya sudah kita siapkan. Jadi karena ini posisi pasiennya harus posisi setengah duduk ya. Jangan lupa nanti Pak, maaf ya, untuk persiapan kita sebelum tindakan nanti kita akan mengatur posisi Bapak ya, posisinya yaitu setengah duduk ya. Ya. Nanti ya di sini ini ada ya Pak ya Mas ya, ada 2 ya, jangan terbalik ya. Mana kira-kira ini yang dipakai ini? Sebelah kiri ya. Nah, kiri ya ya Ini ya bagus ya, sudah cukup ya Pak ya. Nah, sudah cukup ya. Oke, baik. Nah, setelah itu nanti pertama ya, setelah kita fase interaksi ya, kemudian kita fase kerja. Jangan lupa pasien kita cek ya. Kita cek, Pak, mohon maaf akan saya cek dulu ya Pak ya. Nah, dengarkan bunyi nafas pasien ya, apakah memang betul-betul ada gangguan nggak jalan nafasnya ya. Ya nanti itu. Kemudian sebelum tindakan ya, sebaiknya pasien diberikan minum hangat ya, disarankan untuk minum hangat ya, karena itu akan mengejarkan dahak gitu ya. Ya. Nah, baik. Kemudian setelah ini pasien kita buat tangannya itu berada di dada, ya. Kemudian pasien disuruh tarik nafas panjang melalui hidung ya. Tolong Pak, sekarang Bapak tarik nafas panjang ya, sekuatnya, kemudian tahan 1, 2, 3 detik aja, kemudian keluarkan melalui mulut. Nah kalau sudah, maka pasien kemudian disuruh batuk. Nah jangan lupa ketika suruh batuk kita harus siapkan dulu ya. Ya, pos putum ini harus sudah siap ini. Nah kemudian pasien suruh batuk, pos disuruh masukkan di sini ya. Kemudian kita tutup ya, jangan lupa. Kemudian pasti kita bersihkan ya. Kalau di sini kita harus care, di sini mungkin ada lendirnya ya, kita usap gini ya. Nah kita usap dan ini kita buang ke bengkok ya. Nah, seperti itu ini ya. Jadi setelah itu kita periksa lagi, jangan lupa ya, kita periksa lagi ya, apakah tadi ya kita periksa, kemudian kita tanyakan ke pasien, Pak bagaimana Pak tadi setelah keluar dahanya, apakah Bapak sekarang sudah lebih baik, misalnya seperti itu. Baik, nah kalau sudah ya, maka kita rapikan kembali ya, kemudian kita lakukan fase terminasi ya. Kita kaji data subjektifnya ya, bagaimana perasaan pasien, Pak sekarang setelah keluar dahanya bagaimana, oh lebih baik misalnya. Kemudian tadi data objektifnya berarti dahanya sudah keluar ya. Jangan lupa RTL-nya nanti diberitahu kepada pasien ya, untuk mencoba melakukan batuk efektif ini ya, setelah seperti yang kita ajarkan ya, untuk dilakukan secara mandiri supaya nanti mereka ini bisa mengurangi sesak nafasnya seperti itu. Kalau sudah selesai maka kita ucapkan terima kasih kepada pasien dan jangan lupa kita
doakan semoga lekas sembuh seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan, Mas Bambang? Itu melatihnya berapa lama itu, Pak? Karena untuk latihan supaya bisa dia melakukan sendiri itu kita latih berapa lama, berapa menit atau berapa kali? Biasanya. Ya, ini kalau kita latih ya setelah tadi satu periode ya, kalau itu belum keluar nanti kita kasih minum ya. Nanti kalau sudah siap kita latih lagi. Ya, walaupun pasien sudah dikasih obat untuk penyediaan dahak, tetapi dia harus kita bantu dengan minum air putih hangat. Ya, itu untuk mengganjarkan nanti kita latih lagi kalau memang pasien siap untuk dilakukan itu. Seperti itu. Ya, bagus, pertanyaan bagus. Mas Fendi, ada yang ditanyakan Mas Fendi? Ya, cukup. Sekarang saya ingin ya salah satu di antara Mas Fendi atau Mas Bambang untuk mempraktekkan. Nanti setelah dari sini baru kita coba langsung aplikasikan ke pasien secara nyata. Ya, silakan dipraktekkan. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Fendi. Pada siang hari ini saya akan melakukan tindakan melatih Bapak untuk batuk elektif karena berdasarkan laporan itu Bapak mengalami batuk tapi lendirnya tidak keluar. Maka dari itu pada kesempatan kali ini akan saya latih Bapak untuk batuk supaya nanti lendirnya bisa keluar. Nanti caranya nanti akan saya beri aba-aba, kemudian tangan Bapak di perut, kemudian tarik napas, tahan sampai 3 detik, nanti saya hitung 3, kemudian keluarkan lewat mulut. Kemudian setelah itu, kemudian baru Bapak latihan batuk dengan nanti saya siapkan tempatnya. Begitu Pak, ada yang ditanyakan? Kalau enggak, saya siapkan alatnya ya. Nah, untuk alat-alatnya ada bengkok, ini untuk nanti was putum atau untuk kotoran, kemudian ada tisu kalau ada nanti ada bercak di mulutnya. Ini ada waskom untuk tempat dahaknya, kemudian ini ada gelas untuk air hangat supaya nanti dahaknya bisa encer. Kemudian ini stetoskop. Nah, ini slimek apabila kita perlu pakai slimek. Itu oke, kita mulai Pak, sudah siap? Nah, sebelum melakukan tindakan kita periksa dulu, kita lihat dulu dahaknya ada di sebelah mana. Kita periksa, bandingkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri atau bagaimana itu. Nah. Oh ya, ada sebelahnya, maka itu baru kita. Nah, Pak, kita Bapak untuk duduk, nah, duduk. Saya bantu. Ya, bisa dibantu. Ya, sudah cukup. Nah, terima kasih. Silakan Pak, tangannya taruh di perut, di atas kanan kiri gitu. Silakan Pak, tarik nafas lewat hidung pelan-pelan dalam, tahan 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Diulangi lagi, tarik nafas lewat mulut, tarik nafas dalam, tahan 1, 2, 3, keluarkan. Ya, silakan Pak, dibatukan. Nah, ini kalau udah keluar sini. Nah, udah keluar, tutup. Kemudian kita bersihkan kalau mungkin di mulutnya ada stick air. Kita kalau udah keluar kita cek lagi. Sudah? Oh Pak, sudah. Bagaimana Pak? Apakah sudah berkurang? Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan lekas sembuh. Saya kira itu ya Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa latihan sendiri. Ya, nanti kalau masih bingung bisa tanya lagi ke perawat. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Bapak akan sembuh. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, bagus ya tadi ya, Mas Fendi ya, dan Mas Bambang sudah memperhatikan dan tadi membantu ya. Ya, sekarang kalau sudah ke pasien, tadi kan kita sebelum masuk sudah cuci tangan ya. Maka sekarang setelah kita ke pasien, kita kembali cuci tangan ya. Jangan lupa cuci tangannya adalah, nah, cuci tangannya 6 langkah ya. Ya, oke. Ya, silakan cuci tangan boleh. Ya.
Ya, baik. Ini sampai di sini dulu. Oke, saya akan menghubungi pasien ya. Nanti apa yang sudah kita laksanakan tadi di ruang simulasi ini bisa diaplikasikan ke pasien ya. Apakah nanti yang ke pasien bisa Pak Bambang, Mas Bambang ya? Bisa ya? Iya, baik. Nanti saya akan kontrak dulu dengan pasien. Nanti kita akan aplikasikan ini, tindakan ini langsung ke pasien. Begitu? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Gun. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Pak Gun ya. Boleh saya bicara sebentar Pak Gun ya. Baik Pak Gun ya, ketemu lagi dengan saya ya, Heri ya, yang sekarang merawat Bapak. Nanti hari ini ya Pak Gun ya, saya akan membawa mahasiswa ya untuk praktek ya, mengajarkan Pak Gun untuk melakukan batuk efektif. Ya, jadi nanti yang ada di dalam saluran nafas ini bisa keluar ya, sehingga nanti Pak Gun tidak lagi merasakan sesak nafas. Gitu ya Pak Gun ya. Mohon kerjasamanya, nanti akan ada 2 mahasiswa. Nanti kalau ditanya ikutin apa yang dianjurkan oleh mereka ya. Terima kasih ya Pak ya. Nanti kita akan ketemu lagi jam berapa Pak? Jam 3 ya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Gun ya atas kerjasamanya ya. Ya. Terima kasih guys, semoga lekas sembuh ya Pak ya. Ya. Nanti ya. Assalamualaikum Pak Gun. Ya Pak Gun, ketemu lagi ya. Sesuai dengan janji saya kemarin ya, bahwa saya akan ketemu lagi dengan Bapak. Dan ini kita ada 2 mahasiswa Pak yang praktek di rumah sakit ini yang akan membantu Bapak hari ini untuk melakukan batuk efektif. Ya. Ya. Ini perkenalkan, yang mahasiswa pertama ini adalah Mas Bambang. Ya, Mas Bambang ya. Yang kedua Mas Pendi ya Pak. Nah, ini dari D3 Keperawatan Purwokerto ya. Ya, hari ini akan membantu praktek tentang batuk efektif ya. Ya. Ya, silakan Mas Bambang. Cuci tangan dulu Mas Bambang ya, jangan lupa ya. Selamat siang Bapak. Nama saya Bambang. Nama Bapak siapa nggih? Gunawan Saking pundi alamatnya dari mana Bapak? dari Karanggintung. Oh ya. Perkenalkan saya hari ini akan melakukan tindakan kontrak kemarin, yaitu batuk efektif. Bapak nanti akan saya latih sebentar tentang bagaimana cara batuk dengan alat-alat yang saya siapkan ini. Mohon nanti ada kerjasamanya dan mudah-mudahan nanti bisa membantu masa Bapak tentang kesulitan dalam mengeluarkan lendir kemarin. Apa Bapak sudah bisa mulai saat ini? Bisa. Siap nggak? Siap. Bagaimana posisinya, nyaman atau enggak Pak? Kurang ya, saya atur dulu ya. Lebih tinggi. Iya. Bisa agak duduk Pak. Ya. Ya, bolehan lagi. Ya. Oh, ya. Maaf ini Pak, kena saya. Sudah. Ini kita akan latih sekitar 3-5 menit nanti Bapak untuk latihan itu. Tapi sebelumnya saya periksa dulu ya Pak, untuk tahu kondisi Bapak. Mohon nanti bernafas dalam, mengambil nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut dengan dalam. Saya cek ya Pak. Nah. Ya, keluarkan lagi Pak, yang keras Pak, keluarkan Pak, lagi yang keras Pak, keluarkan. Ya, lagi Pak, ya keluarkan. Ya, yang saya periksa di sebelah kanan agak bunyinya keras. Apakah Bapak merasakan seperti itu?
Ya, nggak sesak nafasnya. ya nanti kita atas itu. Makasih. Posisi sudah nyaman, nanti maskernya dilepas ya Pak. Silakan dilepas, ditaruh sebelah sana Pak. Bapak mau pakai cermek Pak? Langsung saya siapkan supaya nanti tidak. Maaf Pak. Dipakai di atas. Saya. Ya. Ini ada mau minum air hangat dulu Pak? Boleh. Ya. Silakan Bapak. Silakan. Ya, cukup. Ya. Ini isu nanti Bapak kalau kita latihan perlu silakan Bapak pegang. Dan ini mohon maaf sebelah kiri tangannya Pak, nanti untuk merekomendasi kalau sudah. Terus ya siap nih Pak. Pertama Bapak nanti hirup, tarik napas itu lewat hidung dalam gini, kemudian tahan 2-3 detik, kemudian keluarkan lewat mulut, jangan lewat hidung lagi ya, tapi lewat mulut. Itu kita latihan 3 kali. Setelah 3 kali, terus kalau Bapak merasakan ada hambatan di dada Bapak, kayak ada yang menutup itu, silakan dibatukan, kemudian dikeluarkan ke sini ya. Coba kita bisa mulai Pak. Ya, saya tutup nih Pak. Yang dalam nih Pak, yang dalam. Mulai. 1, 2, 3. Keluarkan lewat mulut Pak. Yang keras ya. Hirup lagi yang kuat Pak. 1, 2, 3. Keluarkan Pak. Ya, lagi. Hirup yang kuat Pak. Tahan. Keluarkan Pak. Silakan dibatukan Pak. Ya. Silakan dilapor. Iya. Masih ada rasa yang tidak nyaman di dada, kurang plong gitu, kurang lancar? Agak mendingan dari tadi. Oh iya. Ya, nanti ini bisa Bapak latih sendiri. Karena nanti alatnya akan saya taruh di sini supaya nanti Bapak bisa latihan. Ini bisa Bapak lakukan pagi dan sore bisa. Jadi ketika merasakannya atau ketika Bapak merasakan ini sesak dadanya, maka itu bisa latihan. Usahakan sesuai kemampuan Bapak ya, karena ini jangan dipaksa, nanti kalau dipaksa bisa pusing gitu. Tapi latihlah Bapak secara teratur nanti supaya jalan nafasnya bisa lancar. Seperti itu Pak. Paham yang latihannya tadi Pak? Kalau bisa diulangi nanti paham nggak? Paham. Ya, makasih atas kesempatannya dan saya bantu untuk maaf. Ya. Maaf nih, saya lepas dulu Pak. Bisa periksa lagi ya Pak? Iya. Coba, sudah kurang belum? Seperti tadi Pak. Tarik nafas, keluarkan. Lagi Pak, tarik nafas, keluarkan. Ya, lagi Pak. Keluarkan. Satu lagi Pak, tarik nafas, keluarkan. Ya. Yang sebelah kanan sudah tidak terdengar lagi Pak. Tadi ada bunyi, sekarang sudah nggak begitu terdengar. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa membantu kalau Bapak latih secara rutin dan sesuai kemampuan Bapak ya, jangan dipaksa nanti. Saya kira begitu Pak. Latihan hari ini nanti bisa diulangi sesuai dengan
jadwal latihannya, dan saya ucapkan terima kasih, semoga Bapak cepat sembuh Sama-sama. setelah latihan ini. Oke, makasih Pak. Mau tidur lagi apa seperti itu aja? Iya. aja. Oh iya, sebentar lagi nanti kalau penuh jadwal. Ya, terima kasih Mas Bambang ya, sudah bagus tadi. Oke, terima kasih Pak Gun ya. Tadi terima kasih kerjasamanya sudah bersedia dilakukan tindakan oleh mahasiswa dari Prodi Kurator Mojokerto ya, yang praktek hari ini ya. Tadi yang disarankan jangan lupa untuk dilakukan ya, nanti ingin ada rasanya nggak enak gitu ya, nanti lakukan ya, atau efektivitas yang diajarkan ya. Nanti alat-alatnya akan kita sandingkan di dekat Pak Gunawan ya, di sini ya. Jadi nanti kalau perlu nanti bisa dilakukan sendiri. Jangan lupa untuk minumnya air hangat ya. Gitu Pak Gunawan, terima kasih, semoga lekas sembuh. Kami akan kembali ke ruangan lagi ya. Sama-sama, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa nanti sudah selesai kita harus cuci tangan ya. Ya. Mas Fendi silakan masuk. Terima kasih. Ya. Ya, silakan duduk. Ya, tadi kita sudah belajar tentang asuhan keperawatan dan melatih pasien batu efektif ya. Sekarang saya ingin Mas Bambang dan Mas Fendi melakukan refleksi hasil belajar. Ya, bisa dimulai dari Mas Fendi dulu. Ya, untuk batu efektif itu apa namanya? Yang pertama dilakukan adalah pre-interaksi kemudian mengadakan kontrak, pertama waktunya berapa, kemudian prosedurnya. Setelah prosedurnya baru kita, kalau pasien kita siap, kemudian kita menyiapkan alatnya, didekatkan, setelah alatnya didekatkan, kemudian kita periksa untuk menentukan posisi mana silinder itu berada. Setelah itu baru kita lakukan kita lakukan tindakan. Tapi sebelumnya kita sudah cuci tangan dulu. Ya. Setelah tindakan itu selesai, baru kita alat-alat kita bersihkan. Ucapkan terima kasih kepada pasien. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih ya. Bagus sekali. Jadi ini ada hal yang ternyata kita kalau simulasi di ruang itu agak susah gitu ya. Karena memang kan pantomimnya tidak bisa diajak komunikasi. Jadi ketika sudah dengan pasien itu lebih lancar ya. Karena memang ada komunikasi timbal balik gitu ya. Baik, jangan lupa nanti untuk senantiasa belajar dulu ya sebelum ke pasien, kita belajar dulu simulasi sehingga ketika sudah pasien kita sudah punya konsep yang matang ya. Psikomotornya juga sudah terampil karena kita sudah ajarkan dulu di ruang simulasi. Demikian, terima kasih. Selamat belajar kembali di bangsal kami. Semoga tambah terampil setelah praktek di rumah sakit ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan pembelajaran metode coaching ya, jadi kita ajarkan dulu mahasiswa pada ruang simulasi sebelum mahasiswa datang langsung ke pasien. Jadi ini akan bisa meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa ketika berhadapan dengan pasien karena dia sudah dilatih dulu di ruang simulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.